hanya tinggal mengurutkan. Ya, jadi dari macam-macam tajwid, ahkamul huruf yang kita lewati tadi di jilid 4, ini akan diterangkan di jilid 7. Ya. Mulai dari hukum nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun, ya terus ya sampai terakhir nanti monggo panjenengan bisa dipelajari. Insyaallah untuk tajwid tidak banyak jauh berbeda dengan paket-paket tajwid yang lainnya. Ya, tidak begitu jauh berbeda. Dan untuk berikutnya coba kami minta 1 atau 2 atau berapa dari teman kita mempraktekkan cara mengajar. Yang perlu jenengan ketahui juga, untuk setiap kenaikan ini ada tesnya dari jilid per jilidnya. Tolong ini kita ketahui bersama supaya tidak ada dusta di antara kita. Kadang-kadang tak klop antara pembimbingnya dengan munakisnya. Ya. Maka yang perlu kita ketahui, setelah di rentetan materi pokoknya itu kita kasih centang semua menandakan kalau dia lulus, selesai 1 jilid, maka akan masuk kepada jilid berikutnya. Dia melalui siapa? Melalui munakis atau pentashih yang ditunjuk. Lah ini coba diperhatikan depan. Untuk yang jilid 5, mohon maaf saya tadi tidak sampaikan, yang jilid 5 nanti juga harus mentuntaskan harus mentuntaskan Al-Quran. Ketika dia dari jilid 4 naik jilid 5, maka dia juga punya paketan mentuntaskan juz 30 dari surah An-Nas sampai An-Naba. Boleh dibaca sebelum jilid, boleh setelah jilid. Yang jelas dia nanti jilid 5 selesai, maka juz 30 juga harus selesai. Dan sebelum naik ke jilid 6, dia punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Sama caranya, boleh di awal, boleh di akhir, klasikal gimana, monggo. Itu juz 1 sampai juz 10. Nanti lulus juz 6, sebelum ke juz 7 dia harus menyelesaikan juz 11 sampai 20. Lulus juz 7 selesai ini semuanya, dia juga harus lulus ngaji, selesai ngaji juz 21 sampai 29. Akhirnya dia nanti lulus jilid 7 juga lulus hatam Al-Quran. Nah ini yang kadang-kadang tidak open, tidak dilewati, banyak yang tidak melewatinya. Ya, jadi mohon maaf bagi yang ngejar, yang paket juz 5 nanti, dia naik juz 5 dari juz 4 langsung diberi apa? Al-Quran untuk membaca Al-Quran nanti dari An-Nas sampai Amma Yatasa'alun. Paham gak? Selesai jilid 5 mau naik jilid 6, jangan dulu ke jilid 6, tapi dia setoran ngaji dulu Al-Qur'annya. Mempraktekkan dari jilidnya, juz 1 sampai 10. Lulus selesai juz berapa? 6. Sebelum naik ke juz 7, dia menyelesaikan ngajinya juz 11 sampai 20. Dia selesai jilid 7, maka juga harus menyelesaikan ngajinya juz 21 sampai 29. Makanya dikatakan di awal ini nanti akan hatam semuanya perkiraan 2 tahun Ustaz. Cek kaburu. Ikuti naiknya anak sesuai dengan kemampuan. Nah ini perlu diperhatikan Ustaz Sada. Misalkan anak ini sudah selesai jilid berapa? Jilid 6 ya. Jilid 6 dia sudah selesai, maka dia akan tashih. Ya.
jilid 6, jilid 7, ini jilid 6. Ini sudah Al-Quran ya. Kita ambil yang paling bawah dulu. Nah ini Ustazah, katakanlah anak kita sudah lulus jilid berapa? Jilid 3. Maka nanti menghadap kepada pentaswih dengan membawa buku seperti ini. Datang ke pentaswih atau kepada kepada kepala sekolah, Ustaz ini sudah siap untuk naik jilid 4. Berarti dia sudah menyelesaikan jilid 3. Maka yang mentaswih, ini yang mentaswih, panjenengan di kolom 1 ini tinggal melihat materi yang aba, kemudian ban, da'aban, kemudian non sukun, anharon. Ini ada di halaman berapa di sini? Panjenengan bisa menguji 1 saja. Contohnya coba yang juz 3 dibuka. Juz 3 coba dibuka. Biar jenengan nanti langsung enak pulangnya. Juz 3 coba dibuka. Materi ban, da'aban, anharon, halaman berapa? Halaman 1 sampai 13. Maka panjenengan tinggal ngambil halaman 1 sampai 13, kan jenengan nanti akan titen. Mana punya anak-anak yang banyak apanya? Itu yang biasanya agak rawan. Oh, ini di halaman ini berarti oleh wali kelasnya sering diulang-ulang ini. Coba yang sering diulang-ulang itu coba kita tes lagi. Kok anak ini bisa bagus, maka panjenengan selaku pentasfih sekolah atau RTK langsung di kolom 3 ini ditulis sod. Berarti dia sudah di kolom 1 apa? Lulus. Ya. Terus untuk kolom 1 dan 2 ini siapa? Yang ini Ustaz, nilai 1 dan 2 ini siapa? Ini adalah haknya wali kelas, pengajarnya. Jadi misalkan Ustadz Anas ini membimbing jilid 3. Anak ini sudah selesai semua, maka sebelum maju ke Ustadz Selamat misalkan yang ditunjuk sebagai pentasfih, maka Ustadz Anas ini ngetes dulu anaknya dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus dites semuanya oleh Ustadz Anas. Tadi dari halaman 1 sampai 15 ada di kolom 1. Pilih saja beberapa sudah. Kok betul langsung oleh Ustadz Anas di kolom keberapa? Di kolom kedua ini langsung ditulis kok di kolom kedua? Di kolom 1 ditulis sod. Untuk nilai 2 dan nilai 3 ini haknya Ustadz Selamat sebagai munakis. Karena kalau tadi tidak lulus di kolom yang ke-1, beliaunya akan menulis kho di kolom 2. Jadi di sini ini ditulis kho, bertanda anak ini di nomor 1 belum lulus. Nanti kalau maju lagi kok lulus, tinggal ditulis sod di kolom ke-3. Jadi kolom 1, nilai kolom 1 ini haknya siapa? Wali kelas atau pengajarnya. Untuk pengajar wajib hukumnya ngetes dari 1 sampai 9. Wajib. Ya. Sampai nanti dia mendapatkan apa? Sod. Kok sudah sod semua? Silakan bawa ke Ustadz Selamat. Lah Ustadz Selamat sebagai pengetesnya tidak harus dibaca semua nih Ustaz, tidak usah diteskan semua 1 sampai 9 enggak. Panjenengan berhak milih salah satu yang katanya panjenengan ini biasanya anak rawan di mana. Oh biasanya rawannya di nomor 7 misalkan. Di nomor 7 materinya apa? Mim tasydid dan nun tasydid, kemudian apa? Lam. Tinggal dicari di sini ada di halaman berapa. Maka Ustadz Selamat cukup nanti mengetes 1 kali dihukum mim tasydid dan nun tasydid. Kok betul langsung di kolom yang ketiga ditulis sod.
berarti dia lolos. Kok masih penasaran? Masa iya? Ini di sini dia di nomor 7 dia bagus. Saya penasaran, mau menambah lagi, langsung coba kolom nomor 2. Jadi Ustadz Slamet sebagai pentasfih untuk kenaikan jilid tidak mesti harus menguji semua kolom. Tapi kalau Ustadz Anas sebagai wali kelas atau pembimbingnya wajib ngetes semua kolomnya ini 1 sampai 10. Paham nggih? Termasuk ini hafalan, materi hafalan. Sama caranya. Ustadz Anas dari nomor 1 sampai 16, anak ini di kolom 1 harus sodel semua. Maka anak ini ketika dicoba ini harus bisa semua. Harus hafal semua. Kemudian Ustadz Slamet ini juga apa? Hanya milih salah satu. Ustadz Slamet kok pingin mencoba yang nomor 10. Tinggal coba anak bacakan bacaan ruku. Kok bagus? Langsung di sini sode. Oke, penasaran masih? Coba nak baca doa sebelum makan. Ternyata yang dibaca doa masuk WC. Misalkan. Maka di sini apa? Ditulis apa? Kho di kolom kedua. Berarti masih belum lulus. Dia punya PR untuk mentuntaskan yang nomor itu tadi. Jadi anak nanti naik ke jilid 4 itu terukur. Terukur, Ustaz. Ini sangat membantu bagi yayasan. Yang yayasan, sebenarnya yang yayasan itu tidak usah ngulang-ngulang nanti. Misalkan TK. Di TK dia harus selesai semester, misalkan 0 kecil. Dia menyelesaikan jilid, pemula dan 1. Nanti di semester di kelas B. Misalkan mentuntaskan semester 1-nya 2 dan 3 misalkan. Nanti di semester 2 menyelesaikan 4. Maka ketika dia bisa sudah sampai jilid 4 Ustazah, itu sebenarnya sudah Al-Quran anak itu. Sudah bisa Al-Quran. Sampai jilid 4 sudah bisa Al-Quran sebenarnya. Nanti masuk MI-nya, tidak usah ngulangi lagi dari jilid 1. Tinggal bawa bukunya. Ini Ustadz buktinya saya sudah lulus jilid 4. Maka di MI dia melanjutkan jilid 5, 6, 7. Nyampe MTS tinggal Al-Quran. Tak usah jilidan boleh. Itu kalau yayasan loh ya, kalau yayasan. Kecuali mungkin yang masuk motong tengah. Contoh, TK-nya tidak di sana. Tapi langsung masuk MI. Maka ketika masuk MI dites dulu. Ini anak sudah kenal huruf atau tidak. Oh ternyata dia sudah kenal huruf, sudah bacanya enak. Oh nanti bisa masuk jilid 4. Oh ternyata dia ke huruf masih A dibaca A, Kho dibaca H, berarti belum kenal huruf. Oh nak kamu jilid 1 dulu ya, pengenalan huruf. Oh dia sudah kenal hurufnya, tapi tidak titen panjang pendeknya. Oh kamu di jilid 2, seperti itu Ustaz. Tapi kalau yayasan sangat potensi untuk berjenjang. Ini sebab repot nanti di TK-nya sudah jilid 5, nyampe KMI jilid 1 lah. Dateng ring tuana. Saya kamu masih bener nikah. Kibila pun lulus, semakin ke jilid 1 po. Nah, itu berarti belum ada sistem yang disepakati. Sebenarnya kalau yang yayasan TK, MI, MTS itu sangat potensial untuk berkesinambungan. Ya, tidak mengulang-ulang jilid. Oke. Baik. Coba Ustadz terakhir ini juz 7 sudah dianggap selesai ya? Dianggap selesai karena pelajaran tajwid itu insya Allah sama sudah. Tinggal nanti panjenengan prakteknya saja. Ustadz, monggo sebelum ditutup siapa yang akan mengajar? Apa dari panjenengan? Yang siap Ustadz? Mungkin mau praktek. 1 sampai 15 menit apa? Hadroh sama doa. Kemudian 30 sampai 45 menit apa? Musyafahah. Kemudian 10 sampai 15 tambahan dan juga doa penutup. Okay?
Sekarang prakteknya tidak usah mengikuti saat gitu ya, nanti sampai jam berapa. Anggap sudah sesuai dengan standar waktunya. Sekarang kita hanya mempelajari, mempraktekkan urutannya seperti apa. Siapa Ustadz? Apa dari peserta mungkin ada yang siap?